Bapak Aing mana guys? Bapak Aing yang katanya pro rakyat. Tai. Ujaran kebencian dilakukan oleh para pendemo nih kawan-kawan terhadap Kang Deddy Mulyadi yang ngata-ngatain Kang Deddy Mulyadi. Di mana? Di Gedung Sate kawan-kawan. Nah, di sini bukan hanya Kang Deddy Mulyadi saja yang yang sakit hati ya, melainkan kita semua gitu ya. Kita semua yang tidak terima Kang Deddy Mulyadi dikata-katakan seperti itu ya. Nah, coba kita saksikan videonya sekarang. Bapak Aing mana guys? Bapak Aing yang katanya pro rakyat. Tai. dari kemarin buruh demo ya kan, sampai hari ini nih, sampai malam belum juga kasih keputusan yang katanya pro rakyat. Ya elah, buat kalian buruh ya kan yang masih terlena dengan pencitraan si gubernur konten, mikir, orang mah mikir. Mana ada dia pro rakyat, yang ada dia itu cuma pencitraan, cuma buat konten. Mikir, buruh sekarang lagi menuntut haknya untuk kenaikan upah 2026, tapi si KDM Bapak Sia kagak nongol-nongol juga guys. Ya, mengenai demo ini sebenarnya kan masalahnya tentang kenaikan UMP dan UMK ya, yang mana ini juga termasuk kepada kelayakan hidup masyarakat di Jawa Barat. Nah, Kang Deddy Mulyadi memutuskan untuk sekian nih biaya gaji per bulan untuk buruh. Nah, Kang Deddy Mulyadi menetapkan itu berdasarkan fakta-fakta yang ada dan laporan-laporan yang ada di setiap wilayah, bukan dari asumsi Kang Deddy Mulyadi itu sendiri. Nah, itu juga perlu dipahami oleh teman-teman ya, gitu. Saksikan video selanjutnya sekarang. Suasana di Gedung Sate sempat memanas wargi. Ribuan buruh mengepung kantor gubernur menuntut transparansi dan menolak adanya permainan belakang meja dalam penentuan upah. Menjawab dinamika tersebut, Gubernur Deddy Mulyadi akhirnya resmi mengetok palu. UMP Jawa Barat tahun 2026 ditetapkan naik. Keputusan ini diambil KDM sebagai jalan tengah untuk buruh dan pengusaha. Upah minimum sektoral untuk provinsi, upah minimum untuk kota dan kabupaten atau kabupaten kota, maupun upah minimum untuk kabupaten kota yang sektoral. Yang untuk provinsi sudah ditetapkan kenaikannya itu 0,7%, sedangkan upah minimum sektoralnya 0,9%. Untuk kabupaten kota, kita mengikuti atau menetapkan seluruh usulan yang diusulkan oleh kabupaten kota, baik upah minimum kabupaten kotanya maupun upah minimum sektoralnya. Selanjutnya, komponen dari upah minimum sektoralnya, kelompok-kelompoknya itu disesuaikan dengan peraturan pemerintah. Dan secara teknis nanti di Snaker yang jelasin ya, karena mereka yang secara detail dokumennya lengkap dan hari ini sudah ditandatangan dan selanjutnya disebarkan ke seluruh kabupaten kota di seluruh provinsi Jawa Barat. KDM bobroknya dah kebongkar. Wah guys, salah paham lagi nih orangnya. KDM itu berjuang menjadi penengah antara perusahaan dan buruh, bukan 1 hari 2 hari, bukan 1 jam 2 jam, bahkan sampai mendapatkan keputusan titik tengahnya itu dia berpikir dengan matang bagaimana supaya buruh tetap bekerja sejahtera dan perusahaan tetap ada di Jawa Barat. Ya, tidak serta-merta dia disogok oleh perusahaan. Kenapa seperti itu? Karena saya sedikit tahu tentang perusahaan-perusahaan yang ada di Jawa Barat. Kenapa banyak perusahaan yang meninggalkan Jawa Barat? Karena dia tidak sanggup untuk membayar upah yang ada di Jawa Barat, terutama yang udah UMR-nya pada besar ya. Mungkin sekarang Cianjur ke sana ya, Cianjur ke sana lah, Ciamis, Garut seperti itu masih di bawah-bawah UMR-nya. Oke lah, Cianjur sudah tinggi sekarang 33 ya ceritanya. Nah, itu aja akan membuat beban kepada para pengusaha ya. Mungkin mereka akan pindah ke tempat yang lebih jauh lagi ya, yang lebih rendah lagi. Bisa jadi nanti mereka pada pergi keluar Jawa Barat nih Gus. Kalau seperti itu sampean mau mengadakan perusahaan di sini di Jawa Barat ya.
tolong ya untuk semua karyawan, untuk semua buruh kita berpikir lagi. Kita ada usaha juga udah bersyukur ya. Kalau mau lebih besar mungkin ya banyak yang bilang udah ke Jepang atau ke Korea saja, ke sana lebih besar penghasilannya. Kenapa? Karena pengeluarannya juga lebih besar seperti itu. Oke Gus, bagaimana nih Gus kalau sampean punya perusahaan dengan penghasilan perusahaan Anda misalkan dari per orangnya 2.800.000 tapi harus menggaji dengan 3.800.000, bagaimana? Kuat nggak Gus? Ya, lebih baik cari tempat yang lebih aman lagi ya, yang lebih murah lagi supaya ada keuntungan seperti itu kan Gus ya. Oke ya, salam waras yuk, ditunggu di kolom komentar. Akhirnya mah rek menyingkapi nu demo kamarinya. Eta geuneunan demo nepi ka nyebutin KDM tai. Eta nu nyebutin KDM tai teh geuning akun teh aya tadi wa uceng tingali. Diselidiki teh akun teh lain pekerja, lain pekerja teh lain buruh teh lain. Heeh, jang nyerang KDM kayak karunya teuing. Agama ditunggangi jangan jatuhin KDM jang nyerang. Demo wae ditunggangi ku kebencian. Jang nyerang KDM. KDM nyeun candi eta lawang ka gedung sate gini di aromongkeun tah ari ayeuna diruksak rek mah diruksak eta teh pager teh digoyang-goyang nepi ka lalocot eta na oge yeuh ceuk urang mah nya gaji 3 juta 4 juta mah bersyukur da batur teh atuh meureunana menyeun pabrik teh meureun kudu aya untungna meureun geus kerjasama meureun jeung para bupati, para pemerintah yang layakna buruh teh sakumaha nya. Da ieu karepna ai kulimah yang gede wae penghasilan mah. Tapi kumaha atuh? Urang mah tinggal itu, urang naon gawe? Ngajahit di imah urang mah. Sabaraha gajina sok? 700 saminggu. Beli benang sorangan, listrik sorangan. Teu aya sugan demo teu hayang aing. Urang mah narimakeun dina kemampuan urang teh ngan sakieu. Syukuri heula we nu aya naon nih. Nu penting mah anak kapareban ulah lapar, kapakean. Oh, da urang mah hirup di kota, da aing di kota ieu. Ulah beda mah bilik lain di kampung lain yang di kota ieu teh. Mah bilik oge. Pokoknya sing atas-atasnya kade menyalahi aturan ka gubernur kitu kieu atau ngaruksa kadenya pilih aya nu ngarompian. Informasikan informasi terkini hasil pertemuan Polda Jabar beserta jajarannya dengan Gubernur Jawa Barat yang tadi jam 1 dilaksanakan setelah kami para pimpinan Serikat Pekerja Serikat Buruh menghadap kepada pihak Polda Jabar berkaitan dengan penetapan upah minimum kawan-kawan sekalian. Oleh karena itu keputusan yang disampaikan kepada kami melalui Polda Jawa Barat yang pertama adalah bahwa Gubernur Jawa Barat tidak akan merubah rekomendasi Bupati Wali Kota. Itu informasi yang pertama. Yang kedua, Gubernur Jawa Barat akan menerbitkan SK katanya paling lambat sebelum maghrib sudah keluar SK-nya. Oleh karena itu kawan-kawan sekalian, kita berkumpul di sini sebelum SK itu keluar, sebelum kita pastikan benar atau tidak. Kami meminta kawan-kawan tidak beranjak dari tempat ini. Setuju? Terakhir hari ini kawan-kawan, PP 49 menyatakan 24 paling lambat penerbitan Kepbud. Oleh karena itu kawan-kawan sekalian, kita minta kepada Gubernur Jawa Barat, kalau Kepbud itu sesuai rekomendasi Bupati Wali Kota, jangan menunggu sampai maghrib. Kalau bisa hari ini terbitkan saja. Karena ini malam Natal.
Jadi mohon juga kepada pihak kepolisian untuk mendorong kepada gubernur. Kami memahami ada proses peng-SK-an, ada proses legal drafting, tapi kami yakin itu sudah disiapkan sebelumnya. Kami minta kepada gubernur apa yang disampaikan pertemuan tanggal 17. Seluruh pimpinan serikat pekerja, serikat buruh hadir. Gubernur menyampaikan bahwa apapun yang direkomendasikan Bupati Wali Kota tidak dirubah. Dan hari ini pun hasil pertemuan Kapolda dan jajarannya dengan Pak Gubernur memastikan yang sama. KDM menyampaikan tidak akan merubah rekomendasi Bupati Wali Kota. Setelah faktanya dihadirkan dan laporannya diterima ya oleh seluruhnya gitu, dipublikasi, kawan-kawan ada yang merasa tidak terima, coba tuliskan di kolom komentar kenapa tidak terimanya gitu ya. Ini perlu ditanggapi juga gitu ya, coba jawab di kolom komentar. Dan untuk video kali ini cukup sekian dan mohon maaf dan terima kasih.